Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nama saya Robi Nur Hadi, NPM 2201010104, jurusan PAI IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan ijtihad dan taklid. Yang pertama, pengertian ijtihad. Ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Definisi ijtihad yang lain dikemukakan oleh Abu Zahroh. Abu Zahroh mendefinisikan ijtihad yaitu mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal baik untuk mengistibatkan hukum, syara maupun dalam penerapannya. Jadi ijtihad ini berarti menggunakan seluruh kemampuan kita secara fisik maupun pikiran dalam menentukan hukum syara maupun dalam penerapannya. Hukum-hukum syara menentukannya dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan hukum itu. Kemudian pengertian taklid. Taklid secara bahasa merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu qalada yuqalidu kiladan taklidan, yang berarti meletakkan kalung di leher. Sedangkan menurut istilah taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah atau dalil kebenaran pendapat tersebut. Jadi maksudnya taklid ini jika seseorang taklid mengikuti hujah atau dalil kebenaran orang lain, dia tidak mengetahui dalilnya, dia tidak mengetahui hujahnya, tidak mengetahui dasarnya dari Al-Quran atau hadis, tetapi dia hanya mengikuti dari semisal ulama, ustadz atau guru ngajinya, yang itu adalah suatu kebenaran, pendapat yang benar, maka orang itu secara tidak langsung atau secara langsung taklid mengikuti gurunya yang ia ikuti tersebut. Kemudian syarat-syarat taklid. Kemudian yang selanjutnya syarat-syarat ijtihad. Yang pertama, mengetahui tata bahasa Arab. Yang kedua, mempunyai pengetahuan terhadap Al-Quran beserta naskh masyuknya. Yang ketiga, mengetahui as-sunnah. Yang keempat, mengetahui tempat-tempat terjadinya konsensus, ijma' dan khilaf. Mempunyai pengetahuan terhadap qiyas, memahami maqasid al-ahkam. Jadi syarat-syarat ini, syarat-syarat ijtihad yang wajib dipenuhi dalam melakukan ijtihad. Yang selanjutnya syarat-syarat taklid. Mengetahui hal-hal yang oleh imamnya dianggap sesuatu syarat yang kewajiban dalam suatu masalah yang ditaklid. Yang kedua, terjadi taklid sebelum melakukan permasalahan yang ia taklid. Yang ketiga, tidak taklid terhadap pendapat yang ringan-ringan saja atau tatabu al-ruksyah sehingga menghilangkan taklif atau kewajiban sama sekali. Yang keempat, imam yang diikuti hendaknya berkapasitas sebagai mujtahid meskipun mujtahid fatwa. Yang kelima, tidak terjadi talfik dalam satu kasus masalah atau taklidah. Jadi syarat-syarat ini harus dipenuhi jika kita ingin mengikuti atau kita yang ingin taklid, kita mengikuti guru kita, ulama atau ustadz yang kita anggap benar. Bukan anggap benar, berarti memang benar yang ia katakan atas dasar Al-Quran dan hadis, ijma ataupun qiyas. Jika tidak memenuhi syarat-syarat di atas ini, kita tidak boleh mentaklidkan seseorang atau menjadikan itu sebagai dasar atau landasan kita melakukan suatu syarat atau hukum Islam. Macam-macam taklid dibagi menjadi 3. Taklid haram, taklid boleh, dan taklid wajib. Dan terakhir, perbedaan taklid, ittiba' dan talfik. Ittiba' adalah mengambil atau menerima perkataan seseorang faqih atau mujtahid dengan mengetahui alasannya serta tidak terikat pada salah satu mazhab dalam mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan jalan membandingkan. Ya.
Yang kedua, talfik. Talfik yaitu menyamakan atau merapatkan dua ujung yang berbeda. Menurut istilah fikih, talfik berarti mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai mazhab. Sedangkan taklid artinya mengikuti tanpa alasan atau meniru dan menuntut tanpa dalil. Menurut istilah agama yaitu menerima suatu ucapan seseorang serta memegang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan dan alasannya. Jadi antara ketiga hal ini, ketiga pemahaman ini, hukum ini berbeda antara taklid, ittiba, dan talfik. Ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan, ataupun hal-hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.